apa kabarnya hari ini? Wow, cantik-cantik ya, warna-warni. Bunga-bunga. Haleluya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Ini perdana saya di ibadah wanita bersinar dan saya juga mau menyapa buat wanita-wanita bersinar yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Kemuliaan Tuhan terpancar dari sinar wajahmu. Amin. Malam hari ini kita akan membahas tema kita untuk sama seperti tema kita di ibadah raya sepanjang 1 bulan itu, yaitu hikmat dan pengertian. Puji nama Tuhan, dan pada malam hari ini saya mau membahas subtemanya yaitu hikmat pengertian dalam bertindak. Amin. Dan sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya mau bertanya, apa sih sebenarnya hikmat itu? Ada yang tahu? Wanita-wanitanya Tuhan, apa sebenarnya hikmat itu? Hikmat itu, kalau kita sering dengar, hikmat itu tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Amin. Oke, itu terlebih dahulu ya. Hikmat itu tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Hikmat adalah kemampuan yang dikaruniakan Allah untuk memahami, menilai, bahkan menerapkan kebenaran firman dari sudut pandang Allah itu sendiri. Amin. Tentunya berdasarkan tuntunan dari Roh Kudus. Hikmat itu bukan dari hasil usaha kita. Namun pemberian yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu mencari hikmat dengan menambah titel kita dalam pendidikan, menambah tingkat pendidikan kita S1, S2, tidak. Di dalam Alkitab kita banyak mempelajari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki hikmat yang luar biasa. Salah satunya itu Salomo. Salomo dipilih menjadi raja, dia tidak meminta yang lain-lain, dia tidak meminta yang aneh-aneh kepada Tuhan. Hanya satu yang dia minta, yaitu beri aku hikmat, supaya dia bisa memerintah seluruh rakyatnya. Amin. Hikmat seringkali digambarkan sebagai kemampuan dalam menyelesaikan segala sesuatu, bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan yang tepat, atau bahkan hikmat itu seringkali kita gambarkan sebagai solusi dari masalah tersebut. Haleluya. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus, Tuhan tidak semerta-merta akan memberikan hikmat kepadamu. Tidak. Tetapi dikatakan, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Kamu bisa meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa meminta segala sesuatunya kepada Tuhan. Tapi kalau tanpa yang satu ini, kamu tidak akan memperoleh nilai, tidak akan mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidupmu. Hikmat dan pengertian. Dan malam hari ini kita akan membahas hikmat itu sendiri dari Esther. Haleluya, wanita-wanitanya Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Esther. Dari kisah Esther pasal 1 sampai yang 10, kalau teman-teman ingat, Esther itu dipilih menjadi ratu. Bukan karena dipilih langsung bukan. Tetapi melalui proses. Sebelum Esther menjadi ratu, ada ratu yang namanya Wasti. Ratu Wasti ya, istri dari Raja Ahaswiweros. Ratu Wasti, karena dia sudah memiliki dia beranggapan dia memiliki segala-segalanya, amin. Karena dia ratu dalam kerajaan itu.
Jadi dia menganggap dirinya itu setara dengan raja. Ini terkhusus kepada para istri ya. Amin ya. Walaupun kita sebagai nyonya dalam rumah tangga kita, tetapi ingat, kita harus memiliki ketundukan kepada suami. Ingat ya, sekalipun suamimu misalnya ya, pendidikannya di bawah kita. Tetapi tetap firman Tuhan mengatakan tunduklah kepada suami. Demikian, tapi tidak demikian dengan Ratu Wasti. Kalau kita baca di Ester yang pasalnya yang pertama, kalau di situ diceritakan bagaimana Ratu Wasti disingkirkan, bagaimana Ratu Wasti itu awalnya itu dibuang. Dia tidak mengindahkan panggilan dari raja, yaitu suaminya sendiri. Yang mana raja jadi berpikir, ratu ini kan sebagai sosok yang sangat dipandang oleh wanita-wanita pada zaman itu, amin. Kalau ratu bertindak berontak kepada raja, berarti dia memberikan contoh yang tidak baik kepada istri-istri yang ada pada saat itu, yes. Dan pada saat itu, di ayat 17, karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasuerus mentitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Di situ letak pemberontakan Wasti sebagai ratu. Letak ketidaktundukan Wasti sebagai istri kepada raja. Nah, singkat ceritanya Ratu Wasti disingkirkan dan raja mengeluarkan titah untuk mencari pendampingnya, untuk mencari pasangannya. Berbagai cara dilakukan, berbagai seleksi yang dilakukannya terhadap gadis-gadis, dan timbullah sosok Ester. Yang mana Ester ini dari bangsa Yahudi. Sebetulnya bangsa Yahudi pada saat itu tidak diperbolehkan. Tetapi kembali lagi hikmat Tuhan beri kepada ayah angkatnya, yaitu pamannya sendiri, yaitu Mordekai, untuk istilahnya menampilkan Ester inilah sebagai pengganti Wasti. Namun di suatu ketika terjadi suatu masalah yang besar bagi bangsa Yahudi, yaitu Ester sendiri, termasuk Ester sendiri, Ester dan teman-temannya dan juga keluarganya, kerabatnya, yang mana seluruh bangsanya akan dimusnahkan. Nanti teman-teman boleh baca, itu ada di pasalnya yang 1 sampai yang keempat. Kisahnya seperti apa sebabnya Ester bangsa Yahudi ini harus dimusnahkan, nanti teman-teman bisa baca. Yang sini saya akan mau membahas tentang bagaimana hikmatnya Ester untuk bertindak yang menggabungkan antara keberanian, kerendahan hati, ketaatan, serta strategi yang tepat untuk menyelamatkan bangsanya. Amin. Di dalam kitab Ester pasal yang keempat, ada yang pertama sampai yang ke-16, kita akan mengetahui bagaimana sikap Ester ketika dia diperhadapkan kepada dua pilihan yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu antara keselamatan bangsanya sendiri dengan keutuhan statusnya sebagai istri dalam kerajaan. Karena Ester sudah menjadi ratu, amin. Ester sudah menjadi ratu di situ ya. Dia diperhadapkan dua. Nah, kalau di bahasa kita sekarang Ester galau dong. Ya, kayak kita ini ibu-ibu ya, antara mau mensisihkan uang untuk keperluan sekolah anak-anak, sama untuk kita boleh, misalnya kita sudah impikan, aku udah kumpul uang ini Tuhan, cantik kali ku tengok TV itu gitu ya, bagus, ku kumpullah uangku, tiap bulan dikumpul di sisi. Dapatlah, sesuailah dengan jumlah TV, taruhlah katanya itu harganya 4 juta. Nah, tiba-tiba
muncul musim ujian. Waktu kita kumpul-kumpul, ketepatan angka 4 juta itu jatuh di bulan 6 misalnya. Anak-anak sekolah mau beli perlengkapan sekolah, mau beli apa, semua pengeluaran tentang sekolah di bulan 6, mau masuk ke bulan 7. Ya. Terus kita gini, kok kayak gini kali ya? Giliran udah ada duit, dilema kali aku. Gak jadilah nanti dipasang TV di rumahku ini. Gitu. Sementara anaknya, "Ma, tengoklah, bajuku udah bolong. Sepatuku udah bolong." Katanya kayak gitu. "Malulah aku nanti masuk sekolah. Kawan-kawanku baru semua. Rambutnya baru. Mamanya aja yang gak baru." Katanya. Ya kan? Nah, seperti itulah pilihan dari Esther. Namun lebih rumitnya lagi, Esther dipilih dihadapkan dua pilihan, yaitu pertama memilih keselamatan bangsanya dan memilih keutuhan rumah tangganya. Yang mana pada saat itu tidak ada satu orang pun yang dapat menghadap raja, menjumpai raja kalau tidak ada panggilan. Kalau raja tidak berkenan, hukumannya hukuman mati. Hukumannya hukuman mati ya Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui di ayatnya yang 11, Esther pasal 4 ayat yang 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki ataupun perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Disinilah hikmat Allah bekerja dalam Esther. Amin. Walaupun Esther tetap merasakan kegelisahan dalam hatinya. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang keempat. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangat risaulah hati sang ratu, lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakai Mordekai, supaya ditanggalkannya kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterima oleh pamannya. Dari situ Esther sudah dapat desas-desus. "Esther, gini loh, bangsamu di sana terancam dimusnahkan. Jadi pamanmu itu," kan pamannya tidak bisa semerta-merta harus masuk ke dalam kerajaan untuk menemui Esther, sekalipun Esther itu keponakan ya. Karena identitas dari Mordekai, Esther itu disembunyikan, dirahasiakan mereka. Oke? Nah, dari situ Esther mengambil keputusan yang tepat. Dia dapat menyelamatkan bangsanya, tetapi dia juga dapat menyelamatkan rumah tangganya. Di ayat yang ke-16 kita lihat tindakan hikmat dari Esther. "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Dahsyat. Tindakan iman yang muncul dari hikmat yang diberikan Tuhan tidak akan pernah menggentarkan hatimu. Amin. Kalau hikmat yang kita peroleh dari Tuhan itu berasal dari kebenaran, itu tetap akan memberikan ketenangan di hati kita. Amin. Sekalipun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bahkan di sini juga kita bisa melihat tindakan Esther tidak hanya semerta-merta memerintahkan, memberikan arahan kepada, "Pergilah, bilang supaya mereka berpuasa 3 hari lamanya." Tetapi di situ dijelaskan, "Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian." Amin. Esther tidak hanya memaksa supaya orang berbuat seperti itu, tetapi hikmat yang dia beri juga dia kerjakan sendiri. Dari situlah ketaatan Esther yang Tuhan lihat. Dari kita Esther ini kita dapat belajar bahwa hikmat muncul dari hati yang takut akan Tuhan. Terbukti
ketika Ester mengambil tindakan berpuasa untuk bangsanya, yang mana tindakan berpuasa itu merupakan suatu bentuk untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita baca Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita baca lagi di kitab Amsal 2, Amsal 2 akan dikatakan, patuhilah ajaran dari ayahmu. Ya, patuhilah dari ajaran dari ayahmu, karena itulah dapat pengertian. Karena dari situlah kita dapat pengertian. Jadi ketaatan itu tidak akan pernah lepas dari tindakan hikmat. Ketaatan tidak akan pernah lepas dari tindakan hikmat. Dan hubungan yang intim dengan Tuhan akan memberikan kita pengetahuan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetap Tuhan yang diutamakan. Bukan dibilang carilah pengetahuan dunia. Tidak dibilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hikmat dan pengertian yang berasal dari Tuhan itu memiliki standar yang sangat tinggi dari pengetahuan dunia ini. Yes, kita mau mencarinya kemanapun tidak akan pernah jumpa. Kalau kita belajar dari kisahnya Ayub pasal 28 ayat 12. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kita lompat ke ayatnya yang 20. Hikmat itu dari mana datangnya? Atau akal budi dari mana tempatnya? Ia terlindung dari segala mata yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung yang di udara. Hikmat tidak akan kita jumpai sampai kita mencari ke ujung dunia pun tidak akan pernah kita jumpai. Karena hikmat itu berasal dari Allah itu sendiri. Bukan dari pengetahuan. Mau kita baca buku, satu buku, dua buku, sampai selusin buku, sampai mata kita berair pun, kalau Tuhan tidak memberikannya kepada kita, tetap tidak akan kita jumpai. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, di sanalah Tuhan akan mengutarakan rahasia-rahasia dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus sendiri yang akan memberikan jalan keluar, yang memberikan pengetahuan, yang memberikan apa yang harus kita ambil dalam hidup ini. Memang kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Tetapi pengalaman-pengalaman orang lain itu tidak akan pernah diterapkan untuk hidup kita. Tidak akan pernah, penerapannya tidak akan pernah sama dalam hidup kita. Dalam hubungan kita yang intim dengan Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita untuk dapat memahami segala sesuatu. Amsal 2 ayat 6, mari kita baca. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Hanya dari Tuhanlah datangnya pengetahuan dan kepandaian. Sampai kemanapun kita mencari, sampai ke dasar laut, yang paling dalam pun tidak akan kita jumpai. Hanya dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Haleluya. Dari Ester ini kita dapat belajar. Dari hikmat yang Ester peroleh dari Tuhan ini kita dapat mengetahui. Yang pertama, hikmat untuk mendengar dan taat. Sekalipun status Ester menjadi ratu, ia tetap mau mendengarkan nasihat Mordekai untuk merahasiakan asal-usul kebangsaannya. Seperti yang nanti akan kita ketahui di dalam Ester pasalnya yang pertama sampai yang kedua. Di situ Ester menyembunyikan identitasnya sebagai bangsa Yahudi. Dia tetap taat. Walaupun Ester sudah menjadi ratu, seharusnya ya, kalau kita berpikiran gini, loh aku kan udah ratu. Ya suka-suka aku lah, kan gitu kan. Ya kan aku tuan rumah. Kerajaan ini kan dipimpin oleh suamiku. Aku kan nyonya besar gitu kan. Ya pasti aku selamat dong.
Tetapi Ester tetap mengindahkan apa yang menjadi nasihat dari pamannya. Hikmat dimulai dari hati yang mau diajar. Wanita yang bijaksana akan tahu meletakkan posisinya itu di mana. Wanita yang bijaksana akan mengerti bagaimana situasi dan kondisinya saat hari ini. Dan wanita yang tidak bijaksana pasti merasa paling tahu segalanya. Jadi hendaklah kita di tempat ini menjadi istri-istri yang bijaksana, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi menantu yang bijaksana, yang selalu mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan suami, orang tua, ataupun bahkan teguran dari firman Tuhan. Banyak istri-istri, suaminya yang belum terima Yesus, yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan, yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau si istri sudah menerima, misalnya istrinya ini lebih alim ceritanya, lebih rohani, keadaan rohnya lebih terjamin lah daripada suaminya. Dia merasa bisa mengontrol suaminya. Disitulah letak keangkuhan dari hati perempuan yang seolah-olah sudah dekat dengan Tuhan. Dia merasa lebih tahu, kau tidak sesuai dengan kebenaran. Gak bisa. Kalau misalnya si suami tidak senang melihat istrinya ikut kumpul-kumpul ibadah wanita, ibadah GWP, si suaminya gak suka. Kok ngapain pergi-pergi, apa sih kerjamu di sana, nyanyi-nyanyi, kok ngapain di sini kok nyanyi-nyanyi, katanya. Jadi si istri melawan. Sering kita seperti itu, ibu-ibu. Sangat sering tidak mau mendengarkan suami hanya karena kita yang lebih rohani. Tetapi dia tidak ingat firman Tuhan, tunduklah kepada suamimu. Minta hikmat Tuhan, bagaimana kita harus menghadapi kalau kita dipertemukan dengan situasi yang seperti itu. Yang kedua, hikmat dalam mengelola emosi. Saat mendengar bangsanya akan dimusnahkan, Ester tidak histeris ataupun langsung marah kepada raja. Tetapi dia tetap tenang dan justru mengambil satu tindakan, yaitu berdoa dan berpuasa. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja dia datang menghadap Ester, "Hei raja, maklumat apa yang kamu keluarkan? Kau gak tahu aku ini bangsa Yahudi? Kau gak tahu istrimu yang cantik ini dari bangsa Yahudi?" Bisa saja Ester mengatakan seperti itu. Tetapi tindakan apa yang diambil oleh Ester? Ester berdoa dan berpuasa. Dia tetap tenang. Wanita sering dikenal sebagai makhluk emosional, amin. Ya, dikit-dikit ngambek. Itu salah satu senjata kita itu ya, dikit-dikit ngambek. Enggak dijemput aja ngambek. Ya kan? Nanti mau makan, kita karena enggak bisa. Biasanya kita yang menyendokkan nasi gitu ya. Ini karena kita ngambil sesuatu, misalnya mangkok, kita ambil mangkok. Si suami udah naruh nasinya sendiri ke piring, enggak ditaruh, ya ngambek. Enggak jadi makan. Hal yang sepele ngambek gitu ya. Apa sih wanita ini gitu kan? Nanti kalau ditanya, terserah. Dek, mau makan? Iya, lapar. Kita mau makan apa? Terserah. Jawabnya terserah. Lah bingung, laki-laki bingung ya. Bingung gak kalian dengan kata terserah? Bingung, terserah kalian. Terserah kalian mau bingung. Kami gak peduli. Itulah tujuan kalian diciptakan. Ya, untuk membujuk-bujuk wanita. Untuk memahami apa yang menjadi isinya. Belum lagi dia PMS. Oh Tuhan, jangan kau dekat-dekati wanita yang PMS ya, syukur ya. Kau tahu lebih kejam dia, lebih garang dia daripada singa. Kalah rambutmu dibuatnya. Wanita sering dikenal sebagai makhluk yang emosional. Namun hikmat Ester mengajarkan kita untuk berlutut sebelum bertindak.
Jangan mengambil keputusan atau berbicara saat emosi, tetapi bawalah kegelisahan hati kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang memberikan ketenangan dalam berpikir. Balik lagi, masuk ke ruang doamu, masuk ke pintu kamarmu, kunci dan berdoa. Kita tidak perlu mengumbar-umbarkan. Oh, kau ya, kita bilang sama suami gini, oh kau ya, kau udah buat aku sakit, kau buat hatiku sakit, tunggu kau aku berdoa. Berdoa dia pada saat itu, tidak. Jeng-jeng, no. Tidak akan. Kata Tuhan, dari tempat yang tersembunyilah, Tuhan akan mendengarkan. Tetap tenang, jaga keanggunan kita. Jaga keanggunan kita. Walaupun disakiti suami seperti apapun. Mau apapun, suami mau bagaimanapun dia tetap tenang. Tetap tenang. Masuk ke kamar, kunci suaminya. Tidak ya. Masuk ke kamar, berlututlah. Masuk ke kamar, masuk kau sana. Kok buat aku emosi. Kayak kata dokter gini kan. Banyak kata dokter. Dok, aku stres. Aku depresi, aku gak bisa jadi gak bisa aku masak. Anakku jadi telantar, suamiku jadi telantar. Tenang ibu. Obat stres hanya satu. Buang apa yang menjadi hal yang membuat kita stres. Masuk dia ke rumahnya, datang dia, oh kau yang membuat stres, buang kau. Katanya kayak gitu. Dibuang suaminya. Kau yang membuat aku stres. Setelah ulangnya, oh Tuhan makhluk yang satu itu rupanya. Cuman ini rupanya obatnya. Gak mengeluarkan uang katanya. Ya kan gak tahu dia yang dikeluarkannya itu donatur. Donatur tiap bulan. Haleluya. Yang pertama tadi hikmat yang dapat kita pelajari dari Esther yaitu hikmat untuk mendengar dan taat. Yang kedua hikmat dalam mengelola emosi. Dan yang ketiga hikmat membaca situasi dan waktu. Haleluya. Hikmat untuk membaca situasi dan waktu. Saat bertemu dengan Raja, Esther tidak langsung mengutarakan apa yang menjadi kegelisahan hatinya. Namun dia menunggu saat suasana hati Raja baik. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menunda. Kalau kita baca di yang pasal 5, Esther pasal 5. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu, dia berdandan. Demikianlah hendaknya ibu-ibu ya, kalau mau menjumpai suami berdandan. Ya, jangan berdaster-daster ria kita di rumah. Memang enak kali pakai daster itu ya. Tapi kalau di depan suami, walaupun suami sendiri, suami ditengokkan, ih kau rambutnya naik-naik, sering ngupil, kayak gitu kan. Jorok, tetaplah berdandan. Karena nanti kalau ditengoknya, ih istriku cantik kali setiap jumpa sama aku lah. Kan kayak mana nanti kalau ditengok orang istriku cantik suaminya berantakan ya. Jadi dia ikut memperbaiki penampilannya. Ya, di situ Esther bilang, pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, serta mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh tongkat emas itu. Di sanalah Esther mulai berbicara kepada raja. Mulai dia mengutarakan apa yang menjadi isinya. Tapi Esther tidak langsung to the point. Tidak langsung diserangnya. Dia dapat, oh aku udah dapat perkenanan raja nih. Raja kayak gini. Biasanya perempuan kayak gitu kan. Kalau udah cerita kan kayak kereta api yang gak ada habis-habisnya. Kayak gini loh, yang tengok dia membeli baju. Aku gak dibeli baju kayak gini. Dia pamer-pamer bajunya apa sih kembang-kembang. Gitu, ya kan. Seringkali seperti itu, tapi tidak dengan Esther. Itulah hikmat yang diberikan Esther. Hikmat yang didapatkan oleh Esther. Dia tidak langsung to the point. Tetapi dia ajak raja makan.
Laki-laki suka makan toh? Ya kan syukur? Iya, kami juga suka. Dia ajak ke pertemuan makan, ke hidangan makan. Begitulah cara Ester menyenangkan hati suaminya. Pertama, melalui pandangan. Ya, laki-laki itu pengen disenangkan itu melalui pandangannya ya. Baru setelah menyenangkan matanya, senangkan perutnya. Ya kan? Masak, iya senangkan perutnya ya. Jadi adik-adik yang di sini ya, belajar masak. Jangan tahu ya cuma masak Indomie. Indomie kalau dicelupkan air panas pun enak loh. Jadi itu enggak keahlian itu ya. Belajar masak. Itu enggak keahlian. Aku pandai kok masak Indomie. Apa masak Indomie? Seduh aja pakai air panas sudah enak. Orang ada micin di situ. Kau mau ngasih makan suamimu micin tiap hari? Kan enggak. Nah, belajar masak. Harus pakai hikmat, pengetahuan juga kita perlukan. Jangan nanti sudah menikah, Tuhan berikan aku hikmat memasak. Ada minyak goreng, ada ikan, ada air. Kayak mana menggorengkan ini? Bingung dia. Dimasukkannya air. Oh, hancur lah ikan itu coy. Kakap pula yang dibelanjakan ya kan. Udah capek suaminya datang bisa yang memancing. Aku dapat kakap merah. Masakkanlah dek katanya. Air, minyak, ikan. Kayak mana lah menggoreng ikan ini. Dimasukkannya air, diaduk, masukkannya ikan, udah mendidih, belum airnya. Katanya minyaknya tunggu panas. Keluarlah uap-uap dari air itu kan, masukkannya kakap merah itu. Diaduk-aduknya, hancurlah. Ya kan? Salah besar, perlu berhikmat dalam memasak loh adik-adik. Amin. Ya, perlu hikmat. Senangkan suamimu, ini yang sudah sah ya. Ini yang sudah sah ini. Senangkan dengan pandangannya dan perutnya. Apa namanya itu? Kampung tengah. Kalau orang bilang kampung tengah ya, senangkan kampung tengahnya dulu. Nah kalau udah senangkan, udah makan dia banyak. Nah, mulailah. Yang enak masakanku, dipijit-pijitnya lah si raja ini ya kan. Enak masakanku katanya. Apa maumu istriku katanya ya kan. Ratuku katanya. Setengah dari kerajaan ini pun ku kasih samamu. Nah, itu kalau dia sudah kenyang, ya kan, tinggal tidur. Baru masuklah strategi jitunya si Ester. Kena kau katanya kan. Dimasukkannya lah apa yang menjadi unek-uneknya. Ceritakannya lah bagaimana rencana Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Dari situ kita dapat melihat bagaimana dan kapan kita harus berbicara, kapan harus menunda. Amin. Ingat, amarah yang meledak-ledak tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Ya. Cara penyampaian dan waktu seringkali lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. Banyak masalah yang terjadi bukan karena pesannya, tetapi karena disampaikan di waktu yang salah. Harusnya kalau misalnya si Ester, waktu dia ditengok si raja udah pakai gaun cantik dia ya kan. Rambutnya dikriwil-kriwil dengan mahkotanya, datang dia. Raja, bangsaku mau dimusnahkan loh. Di situ kan belum tenang. Nanti datanglah para penghasut-penghasutnya. Dibilangnya lagi, Ahasweros ya kan. Ahas, kau tahu ada yang bangsa Yahudi namanya Mordekai. Tidak mau dia menuruti perintahmu untuk hormat kepada raja. Panas hati dong raja, ya kan? Nah, tetapi Ester tahu kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada raja. Balik lagi, wanita yang bijak tahu kapan waktu yang tepat untuk berbicara. Baik kepada suami, kepada orang tua, kepada teman-temannya, pemimpinnya, sekalipun kepada anak-anaknya agar pesan tersebut diterima dengan baik. Hendaklah kita memperoleh hikmat yang datang daripada Tuhan. Hanya hikmat yang berasal daripada Tuhanlah yang akan membawa damai sejahtera, baik bagi kita maupun kepada orang lain yang menerima hikmat tersebut. Teringat tentang Raja Salomo yang diperhadapkan oleh dua perempuan yang memiliki anak.
satu perempuan, satu anak sudah meninggal, dan dia cemburu. Temannya ini masih hidup anaknya, dibawa ke Raja Salomo. Raja, lihatlah anakku diakuinya sebagainya. Tidak, ini anakku, ini bukan anakmu. Tetapi apa yang dibilang oleh Salomo? Tindakan apa yang dibilangnya? Belahlah anak itu menjadi dua, supaya kau bagi rata satu sama satu. Terlihat sangat kejam. Tetapi di situ Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Belahlah anak itu menjadi dua. Dari situ kau akan tahu siapa ibunya. Sebagai ibunya yang kandung, tidak Salomo. Biarlah anak itu tetap hidup. Dari situ raja mengambil kesimpulan, dialah ibu kandungnya. Itulah hikmat Tuhan. Dia memberikan damai sejahtera, baik kepada orang yang menerima hikmat itu maupun kepada kita. Kalau Salomo tidak mendapatkan hikmat, asal-asalan dia bilangnya kan, ya udah bagi dua aja lah, biar adil. Kiri samamu, kanan samamu, dibagi dua. Udah adil kalian kan? Katanya kayak gitu. Tidak ada damai sejahtera. Bisa saja orang mengucilkan, mencemooh Salomo. Kayak mana itu raja? Ajib pula raja membelah-belah rakyatnya sendiri. Kan gitu kan? Tetapi itulah dia hikmat yang datang daripada Tuhan. Mari kita baca Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Itulah jenis hikmat yang kita perlukan untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam mengambil keputusan, pilihlah keputusan yang penuh kasih, penuh damai, penuh pertimbangan, penuh ketundukan. Ingat, Ester tunduk kepada suaminya. Dia menghargai perintah raja untuk tidak semena-mena menjumpai raja. Dia tetap menghormati walaupun ini keadaannya urgent. Ini urgent ini, Ester ini mengalami suatu hal yang urgent. Tetapi dia tetap tunduk kepada perintah suaminya. Dia tetap menunggu waktu yang terbaik untuk menjumpai raja, untuk mengutarakan apa yang menjadi kegelisahan dalam hatinya. Demikianlah hidup kita. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tetapi pilihlah keputusan yang penuh kasih, penuh pertimbangan yang matang, penuh ketundukan dan penuh belas kasihan. Tidak memihak dan tulus. Kutolonglah dia, banyak orang ini. Kutolonglah dia, banyak duitnya ini. Pas pula aku lagi butuh, gitu kan? Kutolonglah dia, nanti dibantunya aku. Gitu. Tidak. Hikmat yang daripada Tuhan itu tulus, penuh belas kasih. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Carilah hikmat. Karena hikmat yang berasal dari Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Bagaimana cara kita memperoleh hikmat? Yang pertama, yaitu takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takutlah akan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dasar dari segala pengetahuan takut akan Tuhan. Ganjaran dari takut akan Tuhan apa itu? Kehormatan. Itulah ganjaran dari takut akan Tuhan. Ketika kita berhikmat, sekalipun kita tidak memiliki pendidikan, kita hanya tamat SD, kita hanya tamat SMP, tetapi kalau kita diberikan hikmat dari Tuhan. Wow, dari mana orang ini? Lulusan apa ini ya? Tidak pernah kujumpai orang yang memberikan hikmat, memberikan nasihat seperti ini. Orang akan kagum. Itu dia, ganjaran dari takut akan Tuhan adalah kehormatan. Yang kedua, perenungan firman Tuhan.
Firman Tuhanlah yang menjadi dasar hidup kita. Amin. Kau tidak mungkin, kita katakan aku takut akan Tuhan, tapi tidak merenungkan firman Tuhan. Tidak mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenarannya. Apa yang menjadi dasar hidup kita kalau bukan firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan kalau mau dibolak-balik, kalau mau diambil dikembalikan dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai ke zaman yang akan datang nanti, firman Tuhan itu tetap sama. Ya dan amin. Tidak akan pernah berubah. Hati manusia bisa berubah, tapi firman Tuhan dan perkataannya tidak akan pernah berubah. Amin. Yang kedua, hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti yang Esther lakukan, dia berdoa dan berpuasa 3 hari lamanya. Dia merenungkan apa yang harus kuambil ini Tuhan. Tindakan apa yang harus aku ambil ini Tuhan. Supaya bangsaku diselamatkan dan rumah tanggaku diselamatkan. Demikianlah kita, wanita-wanita bersinar. Ketika engkau diperhadapkan dalam masalah, jangan cari solusi di luar sana. Balik lagi, masuk ke kamarmu, ke ruang doamu, berlutut berdoa, berpuasa. Ketika kita berpuasa, di saat itulah kita mengosongkan diri sehingga firman Tuhan memenuhi hati kita. Amin. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu mendengar nasihat. Kita sebagai manusia hidup, makhluk yang hidup tetap memerlukan nasihat. Amin. Udah, enggak, kau siapa kau? Firman ininya dasar segala sesuatunya. Iya benar. Tetapi kau tetap memerlukan nasihat dari orang lain. Nasihat dari orang tuamu. Untuk kau boleh bertindak bagaimana. Apa yang harus kau lakukan. Jangan ceroboh. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Demikianlah hikmat yang datang daripada Tuhan akan memberikan kebijaksanaan. Memberikan kearifan, memberikan kecerdasan, bahkan kepintar, menambahkan pengetahuan kepada kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan hikmat tidak akan, balik lagi, hikmat tidak akan kita peroleh dari manapun kecuali dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Diberkati dengan firman Tuhan, wanita bersinar. Tepuk kiri kanannya, katakan kamu wanita yang bijaksana. Amin. Haleluya. Yakin ya wanita yang bijaksana ya. Yang bijaksana, yang dipenuhi dengan pengertian daripada Allah. Haleluya. Malam hari ini terima kasih untuk firman-Nya sangat luar biasa. Bagi saya adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa, sangat memberkati sekali wanita bersinar. Untuk kita baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah pada malam hari ini. Setiap kita wanita bersinar, baik kita yang udah menikah maupun yang belum menikah pada malam hari ini, kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Karena tidak mudah untuk kita bisa melewati dan menjalani hari-hari kita tanpa dipenuhi dengan hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Karena ketika kita memiliki dan dipenuhi oleh hikmat dan pengertian daripada Allah, maka kita akan mengalami perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah begitu banyak sekali wanita-wanita di luar sana jatuh di dalam dosa dan jatuh di dalam masalah karena kurang berhikmat dan kurang bijaksana dalam kehidupannya. Bukankah banyak wanita-wanita di luar sana berselingkuh karena kurang berhikmat, wanita bersinar? Amin. Ya, karena dia selalu ingat di dalam pikirannya, di dalam hatinya bahwasanya waktu pacaran suaminya selalu bicara seperti begini, tenang sayang, nanti kau akan kujadikan sebagai ratu di dalam rumahku. Iya kan? Dia percaya bahwasanya dia akan dijadikan sebagai ratu, sebagai tuan putri dalam rumahnya. Pada saat sudah menikah dia kecewa. Karena ternyata dia tidak dijadikan sebagai ratu. Mana ada ratu bangun pagi-pagi? Iya kan? Mana ada ratu disuruh memasak? Mana ada ratu disuruh mencuci piring? Yang adanya ratu itu apa yang dilakukannya? Pedicure setiap hari. Iya kan? Mandi susu.
Karena ketika ada raja nanti datang, maka dia penuh dengan wangi semerbak bunga-bunga. Makanya ketika sang ratu ini ya dijanjikan tadi ya, tenang sayang, kalau asalkan engkau menikah dengan saya, kamu akan kujadikan sebagai ratu di rumahku. Wow, katakan wow. Rupanya pas menikah, 1 bulan aja rupanya bulan madunya. Habis itu, Dek, masa Dek. Akhirnya apa? Lebih parah dari Big Surti. Ya. Nyanyi dia, janji-janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Ya kan, mau ketawa takut dosa. Ya kan, ya kan, mau nangis nggak kuat. Ya kan, makanya kita perlu hikmat. Udah tahu gombalnya selangit masih aja percaya. Ya kan, mana mungkin kita pekerjaannya hanya kuli bangunan, jadikan kita ratu. Nggak masuk akal lah, ya kan? Iya kan, ku jadikan engkau ratu di dalam hati, hanya di dalam hati aja. Pas kita bilang, bang kan abang bilang dulu, waktu kita pertama-tama pacaran, abang akan jadikan saya sebagai ratu. Dek, itu kan hanya di dalam hatiku. Berarti di dunia tipu-tipu, jadi jangan percaya. Haleluya. Ya, diperlukan hikmat, ya kan? Udah tahu banyak pacarnya, masih lanjut kamu pacaran sama dia, adik-adik. Karena kalau ibu-ibu ini yakin saya. Aman semuanya, ya kan? Sudah tahu banyak pacarnya, ya kan? Semua masuk WA di dalam, ya kan? Panggil sayang-sayang sampai peyang. Masih kamu percaya sama dia? Jangan percaya. Kalau di waktu pacaran aja kita diselingkuhin, apalagi di waktu menikah. Jangan kau bilang pula nanti aku yang bawa dia ke jalan terang. Rupanya sama-sama kalian gelap. Iya kan? Kau bilang pula karena hari Kartini pas kami jadian, Bu. Dari gelap terbitlah terang. Jangan kayak lelucon itu kan. Tadi Abang Gemal bilang gini, yang tadi ku baca loh, yang kenapa rupanya masa dibilangnya sama mamanya, mak selamat hari Kartini ya, dari gelap jadi terang. Terus datang mamanya, kau loh yang membuat hidupku gelap. Kenapa membuat gelap? Karena kau lawan aku terus setiap hari, jadi mengamuk aja kerja saya. Iya kan? Nah, ini dia wanita bersinar. Jadi kita perlu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk tetap berhikmat dalam segala sesuatu. Menghadapi orang tua pun perlu berhikmat. Ya, perempuan itu biasanya identik dengan cerewet. Bener ya? Mama kita itu kita anggap cerewet. Walaupun sebenarnya ingat adik-adik muda, gak ada niat orang tua supaya kita itu jatuh di dalam hal yang buruk. Jadi kalau dia itu merepet, itu memang reaksi daripada tati tayangnya kepada Anda. Iya beneran karena saya tahu saya kan punya anak kan. Jadi kalau kita itu cerewet sama anak kita, jangan begini loh nak, jangan begini. Kenapa? Karena kita sayang. Kalau nggak sayang ya kita biarin aja lah. Orang anak tetangga kok. Iya kan? Ini karena anak kandung dia nggak peduli mau kamu terima tidak terima. Saya harus bilang karena kenapa? Aduh sayang. Ya kan? Bener ya wanita bersinar. Ibu-ibu bener ya. Jadi adik-adik muda yang belum menikah ya dan akan menikah, nggak mungkin jomblo selamanya. Ya ingat itu, kalau mama kalian cerewet di rumah, kita harus dipenuhi dengan hikmat. Dipenuhi dengan hikmat dengan cara apa? Kita jangan buru-buru menjawab. Banyakkan daripada kita kan lambat mendengar, cepat menjawab. Masih 1 kalimat yang diucapkan mama, kita udah 20. Bener gak sih? Ya kan, kata mama kita. Nah jangan terlambat nanti ya kalau pulang ya, paling lama 10:30. Mama ini entah apalah, memangnya mama pikir saya mau kemana. Lagian mama tahu kan siapa teman saya. Blablabla. Kata mamanya, ya Tuhan, saya yang mama atau dia yang mama? Beneran ya. Makanya kita diperlukan hikmat. Lebih baik apa yang orang berhikmat itu, wanita yang berhikmat itu lebih banyak mendengar dan tidak buru-buru menjawab. Karena ketika kita lebih banyak mendengar, tidak buru-buru menjawab, kita akan, saudaraku, teman-teman wanita, akan membuat kita tidak akan jatuh dalam berbagai-bagai masalah. Kita akan terhindar dari berbagai-bagai masalah. Perlu hikmat. Pikirkan dulu, terima dulu. Apanya maksud mamaku ini? Kenapa aku dilarang? Oh ternyata karena saya anak gadis. Karena kalau saya nanti pulang terlalu malam, gawat. Tetangga ini soalnya hordennya goyang-goyang tiap malam. Beneran ya, tetangga itu biasanya suka ngintip.
Oh, dia antar sama siapa dia malam ini? Apalagi rupanya teman-temannya yang ngantar ya kan. Teman-teman sepelayanan, teman-teman YC ya kan. Atau teman-teman satu gereja. Dia langsung matanya begini. Dimatikannya lagi lampunya supaya jangan nampak dia. Oh ternyata makanya mamaku melarangku kayak gitu. Oh iya benar ya. Iyalah benar. Karena berhubungan dengan nama baik. Haleluya. Perlu berimbat. Kita istri-istri juga kalau suami bilang begini sama kita. Sayang, jangan suka ngerumpi di tempat tetangga ya. Ku tengok ibu itu gak beres hidupnya. Takutnya nanti ketularan sama kamu. Dengerin bu, jangan langsung bilang. Oh iya, bapak boleh nongkrong, ngekafe, ngemol sama teman-teman bapak. Sedangkan saya di rumah, pusing loh pak. Kita begitu toh. Kita suka begitu ya ibu-ibu ya. Jangan bilang enggak, karena kadang saya juga seperti begitu, mumet. Udah mumet loh ini, udah mumet. Bapak gak mau dengar cerita saya. Jadi sama siapa saya cerita, ya kan? Akhirnya apa? Ceritanya sama siapa? Suami tetangga. Curhat dia, curcol, iya kan? Gak boleh, dengerin dulu. Oh ternyata benar, biang gosip rupanya Eda ini sebelah. Ya udah berhenti, cari teman yang lain. Bagaimana caranya? Teman-teman yang rohani. Supaya kita berhikmat bagaimana? Carilah yang namanya teman-teman yang rohani. Karena kalau kita berteman dengan teman-teman yang rohani ini, terhindar kita dari masalah. Karena kalau kita cerita ke dia tentang suami kita yang sangat-sangat luar biasa itu, ya luar biasa baiknya. Iya kan? Apa yang terjadi? Dia pasti akan membawa kita kemana? Ke hal yang baik. Eda, sabar ya. Aku ngertinya perasaan Eda, iya kan jangan kau bilang, iya Eda memang hajar aja Eda. Bilang samanya, lu jual gua beli. Jangan, pasti teman-teman yang rohani bilang apa? Tenang Eda, tenang. Saya pernah mengalami yang Eda alami, tapi tahu nggak Eda apa yang kulakukan? Seperti yang dibilang ibu apa tadi? Ibu youth pastor tadi dikatakannya apa? Kita nggak buru-buru langsung pergi curhat. Curhatnya nggak ini lagi supaya satu kampung dan sejagat raya ini tahu. Langsung kemana? Status media sosial. Karena di sana banyak yang like dan banyak haters. Ya kan? Jangan, apa yang kita lakukan? Buru-buru kemana? Masuk ke ruang doa, kunci pintunya. Sekalian bawa suaminya. Ya gak apa-apa loh, beneran. Bawa suaminya, katakan, sayang aku kesal samamu. Saya kalau sama Bapak Gembala, saya berbuat begitu soalnya Bapak Ibu, bukan saya kunci di dalam kamar. Saya langsung kalau udah nggak senang hati saya, tadi kamu tegur saya di depan umum ya, awas dalam hati saya. Tapi saya nggak langsung, kamu ini ya nggak sopan. Duduk, enggak. Saya tenang. Setelah itu udah, ya kan, udah pulang. Yang aku mau bicara lah, tapi jangan tersinggung ya. Saya begitu saudara. Sayang aku tersinggung kali, sakit loh hatiku. Kenapa? Iya, yang nggak ngerti kan. Padahal begini-gini lagi mataku sama kode-kode kau, tapi nggak ngerti. Kenapa rupanya? Ya janganlah bicarain aku di depan umum begini. Oh dia langsung ngerti. Oh iya maaf ya sayangnya. Udah tahu dia itu. Berarti nggak suka lagi. Apa yang dilakukan suami? Pasti kalau udah tahu dia salah, sadar dia, disayangnya lagi kita. Semestinya kita istri-istri ini tahu bagaimana. Bukan menundukkan, kita tidak bisa menundukkan suami kita. Tetapi ya jangan bilang lu tundukkan suamiku. Atau ketundui enggak. Taunya kita bagaimana cara membuat suami itu. Dari yang begini mukanya sama kita tegang. Ya kan, petak-petak langsung kemayu mukanya begini sama kita. Tahu kita, karena saya sebagai seorang ibu tahu. Kalau Bapak Gembala itu lagi marah. Oh udah tahu saya. Saya langsung datang nanti kalau dia udah marah, udah merepek dia sama pelayan contohnya. Langsung saya datangi dan tuh, sayang janganlah marah-marah. Nanti cepat tua loh. Iya, nanti kalau penyakit darah tinggi gawat. Ya udah kan kita tahu bagaimana cara menangani suami kita. Kita cium kayak pipi kanan kan udah sah. Iya kan, semarah apapun dia kalau udah istri peluk dia amannya itu bu. Percayalah, soalnya kenapa? Saya pelakunya. Iya beneran loh. Kita yang tahu, percayalah. Kita harus dipenuhi dengan hikmat. Bagaimana cara menangani suami kita. Kalau enggak juga bisa. Kalau memang dia memang terlalu keras. Sudah bu, lakukan bagianmu. Doakan dia. Tuhan enggak sanggup aku menangani suamiku ini. Udahlah Tuhan, engkau aja lah yang melembutkan hatinya. Bagaimana cara Tuhan melembutkan hatinya? Lomo-lomo sama dia Tuhan. Kalau enggak bisa juga nanti lembut hatinya. Tinggal dipelintir Yesus saja. Dia begini. Udah iya kan? Baru nanti entah sakit kepalanya. Baru bilangnya sayang. Help me please.
Apalagi kalau suami-suami sakit, aduh lebih parah dari anak-anak. Karena itu bagaikan anak pertama. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Gak usah malu, biar tahu adik muda ini. Biar tahu mereka kayak mana pusing kita jadi istri kalau suami sakit. Parah itu. Barunya sakit kepala. Padahal kita kalau sakit kepala masih bisa memasak, masih bisa pergi kemana-mana. Belanja pun sanggup. Ya kan, ke kebun menyadap karet pun mampu. Iya kan, cuman kalau laki-laki bapak-bapak yang sakit, oh haleluya Tuhan. Disuruhnya kita pijit dulu ini seperti yang bilang tadi ibu pastor gini pijit dah. Udah kita pijit pun dia masih banyak. Udah siap kepalanya yang sakit, kakiku sakit. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Ya kan? Tapi kita tahu kita wanita yang berhikmat, tahu kita menangani semua itu. Ya, kalau dia lagi marah, jangan juga kita tegangan tinggi seperti listrik. Iya kan? Kalau bapak lagi tegangan listriknya tinggi berapa puluh watt atau berapa ribu watt, tolong amankan. Lebih baik jauhkan muka ibu dari depannya. Jauhkan ya, jauhkan muka ibu dari depannya supaya jangan sampai diauminya dan dimakannya Anda. Ya, karena kenapa? Kalau kita berhadapan dengan suami, dia lagi emosi, dia lagi geram sama kita. Bu, hati-hati Bu, dipikirin nanti ibu musuhnya. Ya kan, lepas pula tangannya satu. Tapi kita sebagai seorang istri lebih baik kita menjauh. Ya udahlah, tenangkan dulu pikirannya ya sayangnya. Mau minum kopi, minum teh, jus timun, menurunkan darah tinggi. Bener kan? Cepat-cepat bikin jus mentimun. Tanya ke bapak, Pak mau yang diparut atau yang bagaimana? Supaya apa? Darah tingginya reda kembali. Ini dia kita perlu hikmat, karena itu kenapa? Dan ingat yang terpenting, sebagai seorang wanita, baik yang sudah menikah maupun yang tidak menikah, yang belum menikah, bukan tidak menikah, gawat itu nanti kalau kalian bilang nggak mau menikah. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, ingat hidup kita itu, ya ingat hidup kita itu harus menjadi jawaban. Haleluya. Katakan kiri kanan, wanita yang berhikmat itu harus menjadi jawaban. Ya, harus menjadi jawaban. Kita dipanggil untuk menjadi jawaban, bukan menjadi batu sandungan. Haleluya. Istri-istri ingat itu. Firman Tuhan juga katakan di dalam firman Tuhan saudaraku bahwasanya Matius 5 ayatnya yang 13-16 bahwasanya kita ini adalah garam dan terang dunia. Kalau suami kita belum bertobat, tenang. Kalau hidup kita hidup dalam kebenaran, kalau kita menjadi wanita yang berhikmat, yang bijaksana, pelan-pelan saja Bu, pelan-pelan saja. Nanti lama-lama suami akan melihat bagaimana kita menjadi wanita yang berhikmat, dia akan juga berubah. Laki-laki itu orangnya gengsian, nggak bisa dipaksa, ya. Saking gengsinya itu Bu, nggak bisa terbeli kita, ya. Pokoknya jangan rendahkan dia. Kalau direndahkan laki-laki, wow, makin beringas dia Bu. Ya, pokoknya kalau udah dibilangnya samamu, apalagi zaman-zaman sekarang ya, kita lihat ya banyak selingkuhan ya, benar ya. Ya, nggak peduli sekarang mau laki-laki mau perempuan. Kadang dulu yang suka selingkuh itu laki-laki, beneran gak sih? Sekarang 50-50. Iya kan? Adalah yang perempuannya sampai 13 laki-laki samanya, kan gawat kali. Padahal lebih ganteng suaminya daripada selingkuhannya. Benar saudara. Nah ini dia masalahnya, kita harus bisa berhikmat. Harus bisa menjadi terang dan garam wanita bersinar. Ya, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi suami kita. Ya, jangan kita menjadi batu sandungan. Kita harus benar berhikmat. Apalagi maaf ya, yang usia-usia sudah suami kita mungkin lebih daripada kita, lebih dewasa daripada kita. Hati-hati. Kemarin apa kata Bapak Gembala? Dari usia 45 tahun sampai 50 tahun, 60 tahun itu tidak stabil laki-laki. Ya, ini udah dewasa semua, 17 tahun sudah. Ya, ya kalau sudah usia seperti begitu, maka kita harus sebagai istri harus lebih lagi perhatian kepada suami. Karena kenapa? Mereka itu dalam keadaan labil. Ya, labilnya tahu nggak ibu-ibu kenapa? Mereka itu merasa diri sudah tua, ngerti kan? Merasa diri kurang tenaga, dan kalau kita perempuan kan menuju ke arah udah menopause ya seperti itu. Nah kalau mereka itu kehilangan kepercayaan diri, merasa nggak ganteng, padahal istrinya ditengoknya makin cantik aja, makin awet muda. Karena kan biasanya mama-mama kalau udah anaknya pergi kemana-mana, udah kuliah gimana, ya dia udah mulai merapikan dirinya. Beneran ya? Beneran ya Bu ya. Biasanya kalau ibu-ibu yang udah, saya salut loh sama maminya Ibu Ana, beneran loh. Lihat
Mamanya Ibu Ana itu cantik gak sih? Lebih rapi pun dia dari Ibu Ana. Beneran loh, salut saya itu, beneran loh. Mamanya Bu Kepling, beneran loh. Lebih rapi pun dia, nggak pernah saya nggak lihat dia pakai cat kuku, kutek. Dia selalu dengan cat kukunya warna merah. Lebih rapi dari Ibu Ana. Makanya saya bilang, biasanya karena udah tenang hatinya, udah lempang hatinya. Maka apa? Dia mulai merapikan dirinya ya. Mulai berpakaian rapi, udah bisa lah merias sedikit. Waktu ada anak-anak kecil dulu nggak bisa. Waduh, pokoknya rambutnya di sini ya kan. Kadang-kadang gincunya pun di dalam giginya. Saking repotnya, iya beneran loh saudara. Ya mulai inilah. Nah, laki-laki berpikir begini, kita harus belajar ya nanti supaya kita bisa menangin. Nanti buat seminar ya, itu kita buat. Kita perlu tahu ibu-ibu ini juga menangani suaminya di rumah. Ya seperti begitu. Ya kayak mana? Apa yang harus kita lakukan? Lebih memperhatikan Bapak. Karena cemburunya makin tinggi itu Bu. Hati-hati Bu. Ya makin hati-hati. Karena dia merasa nggak pede dia. Dia merasa kekuatannya sudah melemah. Kekuatannya melemah, nggak pede. Ya takut dia tidak bisa menyeimbangi istrinya. Nah maka apa yang harus kita lakukan? Lebih banyak berikan perhatian. Ya, walaupun sebenarnya kita itu tidak suka memperhatikan dia karena udah capek kita bekerja, entah apa pekerjaan kita kan membabu sepanjang hari sampai malam tidur. Dia aja udah tidur, kita masih belum tidur Bu. Ya udah, tapi tetap berikan perhatian. Karena pada saat di usia itu maka dia cemburunya luar binasa. Ya, boleh baca di Google nanti. Makanya kita juga wanita-wanita jangan gimana ya, jangan sibuk dengan pekerjaan rumah sehingga kita tidak memiliki pengetahuan. Ya, makanya kan kebanyakan dari ibu-ibu suka direndahin sama suami nanti kenapa? Karena kadang-kadang ibu ini tidak mau belajar. Ya kan? Kadang-kadang suaminya bicara ini, ya dia nggak bisa jawab, dia gini aja ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada keseimbangan, tidak mengerti sehingga edisut bawa golok nggak nyambung loh. Ya, kita perlu belajar untuk segala sesuatu, bagaimana menangani anak-anak, bagaimana situasi-situasi. Perlu kita tahu walaupun hanya sedikit-sedikit, minimal nggak kalah kita. Ya, adik-adik perempuan di tempat ini berhikmat. Ya, kalau nggak ada uang untuk membeli segala sesuatu, jangan memaksakan diri. Sambil noko sama orang tua di kampung pula ya kan, fotokopi ini, membuat fotokopi, pergi PKL, akhirnya apa? Kekurangan hikmat. Akhirnya ibunya di rumah, keluarganya di rumah, orang tuanya ya kan makan gak makan. Demi apa? Demi anaknya yang ada di kota besar. Tapi anak-anak wanita yang berhikmat, anak-anak Tuhan yang berhikmat, apa yang dilakukannya? Dikelolanya lah keuangan yang dikirim oleh orang tuanya dengan baik, dipergunakannya dengan baik. Hidupnya menjadi terang, menjadi garam bagi orang tuanya. Ketika orang tuanya mengirim uang, maka dia akan berkata, "Mak, jangan terlalu besar kirim uangnya, karena saya masih punya simpanan." Maka apa yang terjadi? Orang tua pasti akan bangga. Orang tua pasti akan senang. Ya, wanita bersinar, jadilah wanita yang bijaksana. Jadilah jawaban, bukan menjadi beban. Amin. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Wanita bersinar yang berkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Ingatlah setiap kita yang ada di tempat ini harus menjadi wanita yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Esther adalah wanita yang dipenuhi dengan hikmat dan pengertian. Bahkan di dalam Alkitab bukan hanya Esther, masih banyak lagi wanita-wanita yang lain yang dipenuhi dengan hikmat. Masih banyak wanita-wanita yang lain. Ada Abigail. Abigail adalah wanita yang sangat luar biasa. Sehingga apa yang terjadi pada saat Daud hendak membunuh daripada Abigail, maka tidak jadi. Karena kenapa? Karena hikmat yang dimiliki oleh Abigail. Wanita bersinar, bahkan banyak lagi wanita-wanita yang ada di dalam Alkitab yang sungguh luar biasa hikmatnya. Ada Hana wanita bersinar, ada Deborah, ya masih banyak. Cari dalam firman Tuhan. Miliki roh yang senantiasa menyala-nyala untuk merindukan. Apa dikatakan tadi? Minta pada sumbernya. Siapa sumber hikmat itu? Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita merasa kita kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat supaya aku dapat menangani suamiku ini Tuhan Yesus. Supaya aku sanggup menghadapinya. Supaya aku dapat menjadi berkat baginya. Dalam kelemahanku, tapi aku percaya Tuhan akan memampukan aku. Sebagai anak-anak, sebagai menantu kepada mertua, minta hikmat. Tuhan berikan aku hikmat. Sekalipun mama mertuaku sepertinya tidak menghargai apa yang aku lakukan. Karena biasanya yang paling banyak terjadi adalah antara menantu dengan mertua itu selalu terjadi kecemburuan. Banyakan itu terjadi. Kita
menantu sepertinya sudah maksimal melakukan segala sesuatu, tetapi bagi mertua masih belum cukup saja. Sehingga sering terjadi miskomunikasi. Tetapi kalau kita menjadi menantu-menantu yang dipenuhi dengan hikmat dan pengertian, maka percayalah kita akan menjadi menantu kesayangan daripada mama mertua kita. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Biarlah pada malam hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh menjadi teladan dimanapun kita berada. Kita dipenuhi dengan hikmat dalam perkataan kita, dalam segala tindakan kita. Kita mengerti di mana posisi dan waktu yang tepat untuk kita boleh memberikan jawaban ketika orang lain membutuhkan jawaban. Amin. Ketika orang lain membutuhkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban, maka kita akan berusaha memberikan jawaban bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita berkata-kata, maka akan terjadi pemulihan. Saya sungguh terlalu percaya orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat, wanita yang dipenuhi dengan hikmat, maka kata-katanya akan menjadi kata-kata yang menjadi berkat. Amin. Wanita bersinar berkati oleh Tuhan. Kata-katanya dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan. Wanita bersinar yang diberkati oleh Tuhan. Ingatlah kalau firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya apa dikatakan? Pendamai. Pendamai wanita bersinar. Yakobus saudaraku, pendamai, peramah, penurut. Kalau kita menjadi pendamai, maka saya percaya kita adalah wanita-wanita yang dipenuhi dengan hikmat. Amin. Wanita bersinar, kita tidak akan menjadi batu sandungan. Mari tenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami setiap wanita-wanita-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini sebagai rema, sebagai suluh, sebagai terang, sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menjadi wanita-wanita yang tetap kuat, yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar hati kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Ajar hati kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan Yesus. Youth Pastor kami, Ibu Youth Pastor kami yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus pada saat ini. Biarlah terus Engkau pakai hamba-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa di sorga bersama dengan suaminya Tuhan Yesus. Mereka semakin Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus alat bagi kemuliaan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan apa yang menjadi doa mereka, kerinduan mereka, Tuhan akan genapi dalam kehidupan mereka di tahun ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada bayangan ketakutan dalam kehidupan setiap kami wanita-wanita-Mu Tuhan. Tidak ada bayangan kekhawatiran di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang ada di tempat ini adalah wanita yang dipenuhi dengan hikmat dan pengertian daripada Allah. Kami mengerti bahwa dalam segala yang kami alami, dalam segala pergumulan permasalahan kami, dengan hikmat dan pengertian daripada Tuhan, memberikan kami pengertian bahwa ada rencana Allah yang sempurna, yang hebat, yang dahsyat dari setiap Tuhan Yesus masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ajari hati kami untuk tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Minta kepada Tuhan, tenangkan hatimu pada saat ini wanita-wanita Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan untuk menghadapi situasimu pada saat ini. Untuk menghadapi suamimu, untuk menghadapi anak-anakmu, menghadapi mertuamu, menghadapi atasan di dalam pekerjaanmu. Dimanapun engkau berada, minta hikmat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terus Engkau memberkati wadah wanita bersinar ini agar semakin maju Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati Ibu koordinator kami Tuhan, Ibu Ervina Tuhan Yesus, Ibu Ea. Terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga wadah kami ini, wanita bersinar ini semakin maju untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk boleh menjangkau wanita-wanita di luar sana, untuk dibawa kepada Tuhan, untuk mereka dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh wanita-wanita Tuhan yang ada di tempat ini dan yang ada
ada di rumah-rumah. Tuhan berkati kehidupan mereka, tolong mereka Tuhan. Sendingkan telingamu atas setiap doa permohonan mereka Tuhan. Mereka yang bergumul untuk suami mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dan pengertian daripada Allah. Berikan mereka ketenangan dalam hati dan jiwa mereka, agar mereka tetap kuat Tuhan dan mampu melewati setiap musim kehidupan mereka. Bagi mereka Tuhan, anak-anak gadis Tuhan pada saat ini, berikan mereka hikmat dan pengertian untuk menantikan janji-janji-Mu Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam setiap keputusan mereka tidak ada yang buru-buru ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka akan menjadi anak-anak gadis yang dipenuhi dengan hikmat, marifat dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap keputusan mereka adalah keputusan yang berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bawa kami Tuhan lebih lagi pada rencana-Mu ya Tuhan. Bahkan kami yang bekerja di kantor-kantor ya Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerjakan segala apa yang Tuhan percayakan bagi kami lewat pekerjaan tangan kami. Bahkan kami anak-anak gadis yang masih berkuliah, yang masih sekolah, Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bahkan anak-anak yang cerdas, berhikmat dan bijaksana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuntun kami, bawa kami pada rencana-Mu yang indah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tidak lupa kami berdoa juga untuk wanita-wanita-Mu Tuhan yang sedang berdoa untuk setiap kelemahan tubuh mereka, sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini ya Tuhan. Ataupun anggota keluarga mereka, suami, anak mereka, orang tua mereka. Tuhan, kami berdoa melepaskan kuasa kesembuhan dari tempat ini atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan menyembuhkan, memulihkan setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap wanita-wanita Tuhan yang sedang menantikan janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa memanggil Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jamah dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, mereka yang rindu memiliki pekerjaan, diberikan pekerjaan yang terbaik yang daripada Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan. Yang rindu untuk memiliki pasangan hidup, diberikan Tuhan jodoh mereka yang takut akan Tuhan dan membawa mereka lebih lagi mendekat kepadamu. Mereka yang rindu Tuhan Yesus pada saat ini juga untuk memiliki keturunan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba percaya kejadian Hana, kejadian Sarai terjadi dalam kehidupan setiap wanita-wanita-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Istri-istri yang berdoa untuk suaminya pada saat ini, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jamah suami-suami Tuhan, selamatkan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah lewat iman istri mereka Tuhan Yesus, maka mereka boleh dimenangkan di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan Tuhan. Anak-anak mereka juga diberkati, dipulihkan. Keuangan mereka, ekonomi mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami memuji kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Maka hamba pada saat ini berdoa dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, pengaguman hanya bagi nama Tuhan saja. Dari sekarang kekal selama-lamanya. Kita yang sudah mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, terberkati dengan firman Tuhan wanita-wanita bersinar. Baik, kami percaya malam hari ini baik wanita bersinar yang online maupun onsite terberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Sungguh kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang ibadah kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu. Bahkan Tuhan kami sungguh sangat bersyukur buat kebenaran firman yang boleh disampaikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berakar, berbuah dan semakin berakar dan berbuah bertumbuh dalam kehidupan kami. Pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah semakin Engkau menurunkan urapan atas kehidupannya. Bahkan Tuhan sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberikan. Biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah apa yang mereka pekerjakan Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa yang baik, yang siap memberikan yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Baik wanita bersinar, sambil memberikan yang terbaik, berikut informasi gereja kita di sepanjang minggu ini. Yang pertama,
kami mengundang wanita-wanita bersinar untuk boleh hadir di ibadah puasa kita di hari Sabtu, di mana akan dilaksanakan di hari Sabtu pukul 2 siang. Dan ibadah puasa ini dimulai di makan malam terakhir di hari Jumat dan kita akhiri di jam 2 siang di hari Sabtu. Bagi wanita yang bersinar boleh hadir di gereja kita di Glow Community Medan di hari Sabtu di pukul 2 dan kita di sini akan sama-sama berbuka puasa. Yang kedua, kami mengundang untuk anak-anak muda GC Army, wanita bersinar, boleh hadir di ibadah GC Army kita di hari Sabtu pukul 7.15. Mari sama-sama untuk anak-anak muda, wanita bersinar boleh hadir, tidak menutup kemungkinan untuk ibu-ibu juga boleh hadir. Kita di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Selanjutnya kami juga mengundang untuk wanita bersinar boleh hadir dalam ibadah raya kita di mana ada 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu pukul 8 pagi, sesi kedua pukul 10 pagi, sesi ketiga pukul 6 sore dan sesi yang keempat pukul 8 malam. Selanjutnya kami menginformasikan bagi wanita-wanita bersinar tidak menutup kemungkinan untuk setiap keluarga boleh mendaftarkan diri untuk dalam ibadah kita dalam School of Servant kita di mana akan dilaksanakan setiap hari Minggu setelah ibadah sesi kedua dan akan dilaksanakan mulai dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Bagi jemaat Tuhan, bagi wanita-wanita bersinar yang ingin mendaftarkan diri boleh mendaftarkan diri setelah ibadah ini selesai dan pendaftaran ini dikenakan biaya sebanyak Rp50.000. Selanjutnya bagi wanita-wanita bersinar yang belum dibaptis boleh mendaftarkan diri setelah ibadah ini selesai. Dan bagi wanita bersinar yang ingin menyerahkan diri dibaptis, kita telah membuka pendaftaran baptisan di mana akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2026 di kolam renang Bahagia yang nanti selanjutnya akan diinformasikan oleh kesekretariatan gereja. Baik, demikian itu saja informasi gereja kita. Dan kami percaya di setiap minggunya ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan boleh hadir di minggu ini. Adakah wanita-wanita bersinar yang boleh hadir di minggu ini? Boleh melambaikan tangan. Boleh melambaikan tangan dan bangkit berdiri. Ada? Ayo Kak, bangkit berdiri. Baik, izinkan kami menyapa dari depan ini. Welcome home GCM, House of Worship and Revival. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Selamat datang untuk wanita-wanita bersinar dan kami percaya kita boleh berkumpul bersama-sama di minggu-minggu selanjutnya. Baik, demikian informasi di gereja kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.